Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya semua kita saat ini sedang menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang berkat, maka seringkali ada banyak orang dipersempit arti kata berkat ini dengan ekonomi atau keuangan atau harta yang melimpah. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan berkat Tuhan itu terlalu banyak yang bisa disebutkan, yang kita bisa kategorikan sebagai berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih bisa bernafas, itu berkat Tuhan. Hari ini kita dianugerahi satu hari lagi, itu berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa menikmati apa yang kita bisa nikmati, apapun itu, bagaimanapun itu pun berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa minum, hari ini kita masih bisa punya pakaian, itu pun berkat Tuhan. Hari ini kita sehat, itu pun berkat Tuhan. Jadi ada terlalu banyak Bapak Ibu Saudara berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Namun kenapa ada banyak orang dalam hidup ini mereka tidak bisa bersyukur? Mereka selalu mengeluh, mereka merasa mereka orang yang susah, mereka orang yang malang dan sebagainya. Jawabannya cuma ada satu Bapak Ibu Saudara, yaitu sudut pandang. Hidup ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita jalani itu sebenarnya akan terjadi seperti apa yang kita harapkan ketika sudut pandang kita benar. Kalau kita hanya memandang kepada orang-orang yang ada di atas kita, tentunya kita tidak akan pernah merasa puas dengan hidup kita. Kalau kita hanya memandang kepada apa yang kita belum miliki, tentunya kita tidak bisa bersyukur dan kita tidak pernah bisa puas dengan hidup kita. Kalau kita memandang dengan cara yang salah Bapak Ibu Saudara, maka percayalah hidup kita tidak akan pernah bahagia. Hidup kita tidak akan pernah ada puasnya. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahi bagi kita. Itu sebabnya di dalam konten kali ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai sudut pandang kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebab sudut pandang itu akan menentukan cara berpikir kita, dan cara berpikir kita akan menentukan bagaimana sikap hati kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita benahi hidup kita supaya hidup kita bisa bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia? Oh, kalau saya baru bahagia kalau saya bisa punya rumah mewah. Oh, saya baru bisa bahagia kalau saya bisa punya mobil Alphard. Atau saya bisa bahagia kalau saya begini dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kebahagiaan hanya diukur dengan segala sesuatu tadi itu, betapa malangnya hidup kita. Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk memiliki semua itu. Berarti ada begitu banyak orang yang tidak akan pernah bisa berbahagia dalam hidupnya. Nah, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, kita mau minta tuntunan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang sangat amat baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh nikmati dalam hidup kami sampai hari ini. Segala sesuatu yang dapat kami miliki sampai saat ini. Semua itu cuma karena segala sesuatu yang Kau titipkan bagi kami. Itu sebabnya bantu kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki sudut pandang yang benar terhadap kehidupan ini. Bahkan terhadap masalah persoalan yang tengah menghimpit hidup kami hari ini. Karena kami percaya lewat persoalan masalah yang ada dalam hidup kami hari ini, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Dan orang yang mengalami tekanan dan orang yang mengalami penindasan, justru orang-orang ini yang akan melihat kemuliaan Tuhan.
Sebab Engkau berjanji Tuhan, tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan Tuhan tertindas. Sebab kebenaran itu akan muncul seperti terang. Maka kami percaya apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami hari ini, kami tetap adalah orang-orang yang berbahagia. Kami tetap adalah orang-orang yang sangat beruntung. Itu sebabnya Bapa, bantu kami untuk menyelaraskan sudut pandang kami kepada hal-hal yang benar dalam hidup ini, sehingga kami bisa menikmati hari-hari yang masih Engkau anugerahi bagi kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala yang sudah dan sedang, bahkan yang akan Engkau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memiliki sudut pandang yang benar tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang seringkali ketika menghadapi masalah, mereka selalu mengeluh kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang luar biasa, yang mengingatkan kepada setiap kita bagaimana kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Kita mau sama-sama belajar akan pujian ini, dan biarlah ini menjadi rema bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau katakan. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari sama-sama katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti mengeluh sama Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah ini besar sekali, saya punya masalah ini berat sekali. Saya yakin ketika kita mengeluh demikian kepada Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepada setiap kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali suara Roh Kudus yang begitu lembut itu tertutup, kalah oleh kata hati kita yang cuma melihat persoalan dan masalah.
Itu sebabnya saat ini saya mau katakan, jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau kita terus memandang persoalan masalah itu, maka percayalah, persoalan dan masalah itu semakin lama akan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya alihkan pandangan kita, pandang kepada Tuhan kita, maka kita akan mendapati bahwa kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya katakan kepada masalah, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar." Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dengan bangga katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Harusnya kita bangga punya Tuhan yang begitu besar, bahkan Dia maha besar. Maka tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang bisa melampaui kebesaran Tuhan atas hidup kita. Dan kalau kita menyadari kebenaran ini, maka saya percaya kita akan hidup dengan nyaman, kita akan hidup dengan tenang bersama dengan Yesus yang maha besar itu. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan 1 Samuel 17, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai ke 11. 1 Samuel 17 ayat yang pertama, judul dari perikop ini, Goliat menantang tentara Israel. Sekali lagi kita bicara tentang Daud dan Goliat. Saya senang sekali membahas Daud dan Goliat ini, sebab dari peristiwa ini kita belajar banyak sekali. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal,
topong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita buka ayat ke-40 sampai 47. Bapak Ibu Saudara bisa baca selebihnya, karena cerita panjang ini. Bapak Ibu Saudara, kita langsung loncat ke 40-47. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya kepada Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula kata orang Filistin itu kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang 1 Samuel 17 ayat 45 tadi. Dikatakan, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud bisa begitu berani? Sebab dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Sehingga sebesar apapun Goliat itu, dia tidak pernah gentar, sebab dia tahu Tuhan yang menyertai dia lebih besar dari Goliat yang ada di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang reparasi televisi baru saja tiba di rumah sepasang suami istri lansia. Mereka baru saja memanggilnya karena TV mereka tampak buram. Namun begitu mengetuk pintu rumah tersebut, si istri langsung membuka pintu dengan wajah tersipu-sipu malu, dengan berkata, "Maaf Pak, saya tidak jadi membetulkan pesawat TV saya, sebab ternyata tidak ada masalah dengan TV-nya."
Demikian penjelasan dari si istri tersebut. Oh ya, lalu apa yang terjadi? Masalahnya di mana? Tanya si ahli reparasi itu. Si istri hanya tersenyum dan berkata dengan perlahan, kami tadi tanpa sadar saling tertukar memakai kacamata. Saya memakai kacamata suami saya dan suami saya sebaliknya. Dia memakai kacamata saya. Bapak Ibu Saudara, cara pandang. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, manusia memang sangat banyak dipengaruhi oleh cara pandangnya atas segala sesuatu. Contoh yang menarik adalah tentunya tentang kisah yang baru saja kita baca bersama, yaitu tentang Daud dan Goliat. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel begitu takut dan gentar kepada Goliat. Selain karena dia adalah prajurit terlatih, dia juga mempunyai tubuh yang sangat besar. Bahkan para prajurit terlatih Israel dan Saul yang juga mempunyai tubuh yang jauh lebih besar dari rata-rata orang Israel pun, mereka gentar menghadapinya. Tetapi mengapa Goliat yang masih remaja, pipinya masih kemerah-merahan, dia bisa begitu berani menantang Goliat, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya sekali lagi ada pada cara pandang. Saul dan para prajurit Israel begitu takut karena mereka membandingkan diri mereka dengan Goliat. Cara pandang mereka membandingkan diri mereka dengan Goliat. Sementara Daud, dia membandingkan Goliat dengan Tuhan yang maha besar. Beda cara pandang mereka. Dan inilah yang menentukan sikap dan kejadian selanjutnya. Jadi sekali lagi, cara pandang itu sangat menentukan segala sesuatu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus memiliki cara pandang yang benar. Ada nasihat yang berkata begini, jika Anda mengeluh, lelah karena berjalan kaki, disebabkan belum bisa memiliki kendaraan, bandingkan dengan mereka yang bahkan tidak mempunyai kaki. Betapa bijaksana nasihat ini ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang mengeluh karena belum memiliki kendaraan, mereka merasa dirinya tidak seberuntung yang lain. Coba bandingkan dengan orang yang tidak punya kaki. Sekalipun kau tidak punya kendaraan, kau masih bisa berjalan. Inilah yang disebut cara pandang Bapak Ibu Saudara. Mengapa tadi di awal saya katakan mau bahagia, mau menderita itu ditentukan oleh cara pandang kita. Karena dari cara pandang kita akan menjadi cara berpikir kita. Dari cara berpikir kita akan menjadi isi hati kita. Masalahnya sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika misalnya suatu saat kita bahkan tidak bisa menemukan orang yang lebih parah keadaannya dari kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bijaksana kan nasihat tadi. Kalau engkau tidak punya kendaraan, jangan mengeluh. Engkau masih punya kaki. Bandingkan dirimu dengan orang yang tidak punya kaki. Kalau segala sesuatu kita tolak ukurnya dari nasihat ini, Bapak Ibu Saudara, mencari sesuatu atau seseorang yang keadaannya lebih buruk daripada kita, lalu yang menjadi pertanyaannya, kalau suatu saat kita bahkan tidak bisa menemukan orang atau sesuatu yang keadaannya lebih parah dari keadaan kita,
Lalu bagaimana? Meski nasihat tersebut memang baik, mengajarkan agar kita tidak mudah mengeluh, tetapi jangan pernah lupa, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai Dia sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Ada kalanya hanya dengan mencari siapa yang lebih buruk keadaannya daripada kita, tidak membantu menyelesaikan masalah kita. Seperti tadi saya katakan, kalau kita nggak ketemu sama orang yang keadaan lebih buruk daripada kita, lalu bagaimana? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh melihat masalah dengan cara pandang yang Tuhan mau. Bukan sekedar hanya membandingkan, tetapi ubah cara pandang kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahwa masalah itu tidak akan pernah lebih besar daripada kekuatan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kita. Sebagaimana Daud memandang Goliat, dengan membandingkannya dengan Tuhan yang maha besar, maka saat itulah kita pasti akan menjadi berani untuk mengatasi masalah tersebut. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saat melihat masalah yang besar, bahkan mungkin begitu besar, ingat bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang maha besar. Sekali lagi kita mau sama-sama mengangkat pujian ini untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari sama-sama sekali lagi dengan bangga katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar.
Engkau besar, sangat besar, maha besar, lebih dari segalanya, lebih dari setiap masalah yang ada. Kami percaya Engkau terlalu sanggup, terlalu sanggup. Bapak Ibu Saudara sadari akan kebenaran ini, bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah biarkan apapun yang ada di hadapan kita hari ini membuat kita menjadi gentara. Apa yang ada di hadapan kita mungkin jalan yang buntu, jangan membuat kita menjadi putus asa. Jangan biarkan kegelapan yang ada di hadapan kita hari ini membuat kita tidak berani lagi melangkah, lalu menyerah untuk kalah. Ingat, ubah cara pandang kita. Jangan pandang masalah, jangan pandang jalan yang buntu, jangan pandang kegelapan yang ada dalam hidup kita, tapi pandang kepada Tuhan. Maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang sanggup mengatasi segala-galanya. Bahkan Dia sanggup mengubah segala keadaan menjadi kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang maha besar. Sungguh kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Kebesaran-Mu mengatasi segala Allah. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi segala persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kami, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat kuasa yang menyelamatkan di tangan kanan-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat nasihat dan pertimbangan yang ada sebagai milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat pengertian dan kekuatan yang ada pada-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat apa yang Engkau hasilkan dalam hidup kami, jauh melebihi emas murni dan melampaui perak terbaik sekalipun. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar samudra dengan lekuk tangan-Mu dan mengukur angkasa dengan jengkal-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar tanah bumi dengan takaran dan menimbang gunung dan bukit dengan neraca. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menempatkan bintang-bintang satu demi satu dan memanggil namanya masing-masing. Dan hanya karena kuasa-Mu dan kekuatan-Mu yang luar biasa, tidak ada satupun dari bintang-bintang itu yang terhilang. Itu sebabnya betapa bangga kami mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami tenang mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami aman mempunyai Tuhan seperti-Mu. Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kami ketika kami menjadi lelah, dan senantiasa melipat gandakan kuasa-Mu saat kami sedang merasa lemah. Sebab Engkau adalah matahari dan perisai bagi hidup kami. Engkau tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau senantiasa melimpahi kepenuhan dalam hidup kami, orang-orang yang senantiasa mempercayai-Mu. Seumur hidup kami, Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu, dan kami hanya mau memandang kepada kebesaran-Mu dalam hidup kami.
Haleluya, terima kasih Bapa. Mari semua kita yang bangga mempunyai Tuhan yang maha besar itu, sama-sama kita mau katakan amin.